Status anak Krakatau memasuki level 2 dan ada potensi gelombang tinggi. Direktur Jenderal Perhubungan Darat meminta pelaku perjalanan di kawasan Selat Sunda waspada karena erupsi Gunung Anak Krakatau serta cuaca buruk. Dilansir detik.com, Dirjen Hubdat Budi Setiadi menyampaikan langkah antisipasi bencana di Selat Sunda lewat pernyataan tertulis yang dirilis pada Minggu. Sebelumnya, Budi Setiadi telah menggelar rapat koordinasi pada Sabtu malam. Rapat dihadiri perwakilan BMKG, Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD wilayah terkait, para direktur PT ASDP Indonesia Ferry, serta pimpinan pelabuhan Merak dan Bekahuni. Setiap institusi terkait diminta menyiapkan SOP dan rencana antisipasi jika kemudian terjadi erupsi, gelombang tinggi, ataupun tsunami. Gunung Anak Krakatau kembali alami beberapa kali erupsi. Untuk mengantisipasi dampak erupsi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau warga untuk tidak beraktivitas di sekitar pantai dekat Selat Sunda. Dan malam ini kita dalami lagi di mana saja kemudian zona bahaya yang perlu diwaspadai, bagaimana skenario mitigasi bencana yang disiapkan. Kita konfirmasi dengan Abdul Muhari, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Assalamualaikum, selamat malam Pak Abdul. Selamat malam Mas Ferdi. Pak Abdul, terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini. Pak Abdul, kita ingin konfirmasi beberapa hal terkait erupsi Anak Krakatau yang beberapa hari belakangan ini masih terus terjadi ya, walaupun dengan intensitas yang kecil begitu. Kita ingin tahu dulu Pak, hari ini statusnya bagaimana? Apakah kemudian potensi erupsi masih terjadi Pak? Ya baik. Kami dari BNPB terus berkoordinasi dengan Badan Geologi, dalam hal ini PVMBG yang melakukan pemantauan aktivitas gunung api. Kita memantau saat ini memang terjadi beberapa kali erupsi dalam 3 hari ke belakang, tetapi status gunung api ini masih dalam level 2, artinya masyarakat dihimbau tidak beraktivitas dalam radius 2 km karena ada material vulkanik dan aktivitas-aktivitas lain yang dianggap membahayakan di situ. Tentu saja ini masih tetap dalam pantauan kita. Jika ada hal-hal menonjol yang mengharuskan kita nantinya untuk memperingatkan masyarakat untuk kondisi-kondisi darurat, tentu saja akan kita upayakan sesegera mungkin. Tetapi hingga saat ini, hingga hari ini masih status aktivitas Gunung Anak Krakatau di level 2, di mana di radius 2 km masyarakat tidak boleh beraktivitas. Demikian, Mas. Oke, gini Pak Abdul, banyak kemudian yang memprediksi apa yang ditunjukkan atau gejala yang terjadi hari ini mungkin saja sama dengan kondisi letusan besar dulu. Nah, dari beberapa letusan kecil kemudian letusan besar. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Dari hasil koordinasi bagaimana? Apakah masih bisa dibaca secara visual atau instrumental Pak soal ini? Ya, memang ada aktivitas dorongan magma ke atas secara periodik dan secara perlahan, dan ini yang menjadi concern kita. Kalau untuk ancaman yang kita waspadai, sebenarnya untuk Anak Krakatau ini kan tidak hanya erupsinya, tetapi tsunami-nya. Nah, tsunami-nya kalau kita berkaca pada kejadian di 2018 lalu, biasanya aktivitas Anak Krakatau ini, kalau dari karakteristik tsunami di 2018 itu ada kolaps bagian dari Gunung Krakatau yang biasanya kalau melihat ke belakang itu mulai tidak stabil pada ketinggian gunung lebih dari 300 meter. Itu yang pertama. Sedangkan kalau kita lihat posisi ketinggian badan gunung saat ini masih di 120-130-an. Artinya tentu saja ini mengurangi potensi risiko ke sana. Tetapi bukan tidak mungkin ada faktor-faktor lain seperti kita beberapa minggu yang lalu juga mempelajari kejadian erupsi gunung di Pasifik, di tengah Pasifik, di
yang mengakibatkan tsunami juga, ada erupsi yang luar biasa, dan Krakatau punya karakteristik itu. Tetapi tentu saja kita memberikan informasi ini kepada masyarakat berdasarkan fakta-fakta pengukuran yang dilakukan oleh Badan Geologi. Untuk saat ini, karakteristik yang ada atau pantauan dari data-data dari alat yang ada, itu kita masih berani menyatakan ini masih pada level 2. Oke, tadi juga sudah disebutkan ya Pak Abdul ya potensi bahayanya apa saja. Tapi kemudian ini sudah diantisipasi. Dirjen Hubungan Darat tadi sudah juga melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait bagaimana skenario atau menjalankan SOP jika kemudian kemungkinan terburuk erupsi atau letusan terjadi yang tentu tidak bisa diprediksi. Kalau untuk zona bahaya, BNPB tentu juga sudah memetakan. Informasi terakhir ini Provinsi Banten dan Lampung ini juga masuk dalam zona itu. Selengkapnya seperti apa penjelasannya Pak Abdul? Ya, ada beberapa komponen yang perlu kita perjelas dan supaya kita benar-benar bisa paham nanti apa yang harus diwaspadai oleh siapa. Pertama, untuk aktivitas Gunung Anak Krakatau yang kemudian membahayakan pada transportasi, khususnya transportasi udara. Ini jadi jika ada aktivitas erupsi, ada material erupsi yang kemudian diletupkan ke udara, tentu saja ini bisa membahayakan transportasi udara. Ini sudah diwaspadai. Kemudian jika kita berbicara kawasan, artinya kita bicara Lampung, kita bicara pesisir Banten, kita berbicara ancamannya tsunami. Nah, untuk itu juga ada beberapa faktor yang kemudian harus ada di Anak Krakatau yang bisa kemudian mengakibatkan tsunami. Salah satunya tadi saya sampaikan kalau misalkan itu dari kolaps badan gunung, biasanya kalau melihat kemarin itu harus lebih dari 200 meter dulu, dia bisa tidak stabil. Tetapi bukan tidak mungkin dari aktivitas erupsinya sendiri, karena di 1833 dulu kembali ke 200 tahun yang lalu, erupsi Krakatau begitu luar biasanya, bukan tidak mungkin di masa depan ya akan terjadi. Tetapi kalau dalam karakteristik bacaan alat yang dilakukan oleh Badan Geologi, dorongan magma dari bawah dan lain-lain, mungkin ini masih dalam status level 2, sehingga ini masih cakupan dari radius yang diharapkan masyarakat tidak beraktivitas itu masih di 2 km. Tetapi tentu saja kami dari BNPB menghimbau kita tidak kehilangan kewaspadaan. Karena dari 2018 tsunami-nya datang tanpa aba-aba, tanpa ada tanda-tanda. Artinya ada tsunami yang datang tanpa harus ada letupan yang begitu besar dan tanpa aktivitas erupsi vulkanik yang begitu luar biasa, itu juga bisa menyebabkan hal-hal seperti ini yang mungkin mendorong juga BMKG misalkan menghimbau masyarakat tidak beraktivitas di pinggir pantai. Ini bisa, tetapi tentu saja dalam batas-batas tertentu. Artinya tidak harus masyarakat kemudian menghentikan semua aktivitas, tetap bisa beraktivitas dengan tetap memperhatikan informasi-informasi dari lembaga yang berwenang. Oke, Pak Abdul, gini, tentu secara skenario pemetaan kebencananya sudah ada ya, koordinasi dan komunikasinya tentu sudah berjalan ya. Karena sifatnya sudah waspada. Tapi kemudian kita juga ingin mengetahui bagaimana dengan teknis nanti kalau kemudian ada titik-titik pemukiman warga yang juga menjadi vital dengan dampak erupsi atau bencana ini. Apakah ini sudah juga disiapkan seperti apa skenarionya, Pak? Ya, pasca kejadian tsunami 2018 lalu, awareness masyarakat di sepanjang pesisir Banten dan sepanjang pesisir Lampung sebenarnya masih dalam fase yang cukup baik ya. Artinya kita bisa melihat pada saat gempa Pandeglang awal bulan Januari lalu, meskipun peringatan tsunami dari BMKG menyebutkan gempa Pandeglang magnitudo 6,7 itu tidak
berpotensi tsunami, Mm-mm. tetapi masyarakat yang merasakan gempa itu sudah langsung lari ke dataran yang lebih tinggi. Mm-mm. Artinya apa? Masyarakat sudah mempunyai awareness itu. Masyarakat sudah memiliki kesiapsiagaan berdasarkan apa yang mereka alami 2 tahun yang lalu. Ini tentu saja merupakan hal yang baik yang tetap harus kita pertahankan jika ada kondisi-kondisi yang bisa berpotensi pada kondisi kedaruratan, masyarakat ada atau tidak ada informasi itu mereka sudah biasa sudah bisa lari ke tempat yang lebih tinggi. Ini salah satu modal dasar sebenarnya untuk bisa membuat masyarakat mungkin bisa lebih bisa menyelamatkan diri tanpa harus bergantung pada instrumen-instrumen yang mungkin saja pada satu waktu, pada satu ketika itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, yang kedua, berkaca pada tsunami 2018 lalu, ini sebenarnya merupakan alarm, artinya begini, benar-benar pemerintah daerah harus konsisten dalam menerapkan regulasi tentang sempadan pantai. Artinya, ada pola tata ruang pesisir yang benar-benar menyediakan ruang di daerah minimal 100 meter dari bibir pantai untuk kita buat nantinya sebagai buffer untuk mitigasi tsunami. Ini di beberapa tempat sudah berjalan, di Pandeglang sudah mulai menanam pohon untuk hutan pantai, tetapi jika ini kita lakukan untuk di seluruh kawasan pesisir Anyer, Pandeglang, Lebak, dan juga Lampung, tentunya ini akan memberikan proteksi, setidaknya mengurangi energi tsunami kalau itu terjadi yang nantinya akan mengenai kawasan pesisir. Oke, langkah proteksi ini dinilai terlambat, Pak Abdul. Ini bagaimana? Sebenarnya tidak ada kata terlambat ya. Artinya begini, bencana ini pasti berulang. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang tentu saja ketika misalkan kita bicara membangun hutan pantai. Pohon yang kita tanam sekarang tidak bisa serta-merta kemudian bisa melindungi kita, tentu saja begitu. Tetapi sekali lagi, kewaspadaan, kesiapsiagaan itu berawal dari diri sendiri, berkembang keluarga, berkembang ke komunitas. Ini yang sebenarnya modal ini sudah dimiliki oleh masyarakat sekitar pesisir Banten. Tadi saya sudah sampaikan berkaca pada gempa Pandeglang 6,6 kemarin, masyarakat sudah meskipun tidak ada informasi akan terjadi tsunami, masyarakat evakuasi ke tempat yang tinggi. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini yang sebenarnya perlu terus untuk kita latihkan, untuk kita siapkan. Jalur evakuasi pun buat masyarakat di beberapa tempat, di Sumur dan lain-lain itu sudah punya. Ini tinggal kita matangkan, tempat evakuasinya kita buatkan ada makanan sementara, makanan siap saji di situ, yang kalau ada kondisi kedaruratan sudah tersedia di sana. Ini berjalan, tetap kita koordinasikan dengan pemerintah daerah, dan BNPB tentu saja dalam hal ini mendukung jika pemerintah daerah membutuhkan bantuan sumber daya, anggaran ataupun asistensi untuk secara teknis untuk mendukung supaya ini terlaksana dengan baik. Ya, komitmen itu sebenarnya yang ingin ditanyakan dan ditagih oleh publik, Pak Abdul, karena gini, dari beberapa kejadian bencana yang terjadi, terkesan semua pihak begitu ya, yang terkait khususnya juga bagaimana koordinasi antara BNPB kah atau lembaga lain dengan pemerintah daerah terkesan gagap begitu, sehingga hal-hal yang seharusnya didahulukan tapi ternyata tidak berjalan semestinya. Sementara bencana tidak bisa di stop begitu saja, tidak bisa diabaikan kondisi masyarakat. Memastikan langkah-langkah komunikasi dan koordinasi ini bagaimana kesiapannya, Pak Abdul? Saya rasa tidak ada yang tidak ada yang gagap atau tidak ada yang lemah dengan koordinasi ya. Artinya sejauh ini jika baik itu dalam fase pra bencana, pada saat terjadinya bencana, komunikasi, koordinasi, dan siapa berbuat apa itu sudah sangat jelas. Tetapi sekali lagi, ada bencana ini risikonya akan naik kalau faktor kerentanannya tidak dikurangi.
Kalau kita bicara gempa misalkan, faktor kerentanannya itu cuma satu, bangunan perumahan. Dan ini ketika kita bicara bangunan perumahan, bukan rumah yang akan dibangun yang harus kita pikirkan, tapi bangunan yang sudah terbangun, bangunan masyarakat yang saat ini sudah ada, dan itu tidak semuanya tahan gempa. Kalau kita bicara tsunami, kerentanannya apa? Ada faktor tata ruang, bangunan terlalu dekat dengan pesisir, kemudian hotel-hotel di pesisir mungkin belum ada tempat untuk buffer masyarakat atau pengunjung bisa naik ke lantai atas. Nah, ini tentu saja tidak bisa dirubah dalam waktu 1 tahun 2 tahun. Sekali lagi, pasca 2018 kemarin, sudah cukup banyak sebenarnya kemajuan yang dilakukan. Tadi saya sampaikan, pemerintah daerah sudah mulai mengalokasikan lahan di pesisir untuk pembangunan hutan pantai, tetapi semua itu nggak instan gitu. Jadi kalau kemudian kejadiannya 2018, kita benahi sekarang, ada ancaman baru, kok belum jadi? Ya ini membangunnya nggak bisa 1 tahun jadi atau 2 tahun jadi gitu. Akan butuh waktu dulu. Tetapi kita berjalan di situ. Artinya sudah cukup banyak hal-hal yang dilakukan. Dan kalau kemudian ketika itu terjadi sekarang, ini masih belum jadi nih Pak. Ya, itu butuh waktu. Tapi bukan berarti itu tidak dilakukan. Jadi ini yang perlu mungkin kita narasikan juga supaya tidak terkesan tidak ada yang dilakukan. Sangat banyak yang dilakukan dan sangat banyak juga efeknya kepada masyarakat sekarang. Oke, kita sudah mendengar komitmen itu ya Pak Abdul. Terakhir Pak Abdul, bagaimana imbauan kepada masyarakat sebagai bentuk kewaspadaan Pak? Iya, untuk saat ini tentu saja yang kita inginkan adalah yang kita harapkan pertama, di media sosial dan di beberapa grup jejaring komunikasi sekarang beredar beberapa video yang sebenarnya bukan video dari aktivitas Gunung Anak Rakatau yang saat ini. Banyak beredar video-video erupsi di tahun 2018 yang kemudian diasosiasikan dengan pemberitaan erupsi Gunung Krakatau, sehingga seakan-akan Krakatau saat ini sudah sangat kritis, sudah sangat akan erupsi besar. Ini juga mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat mungkin di pesisir Banten, pesisir Lampung, yang sebenarnya poin pentingnya adalah waspada itu penting, takut jangan. Karena kalau kita kemudian mendapatkan informasi berita-berita yang mungkin akan mempengaruhi kondisi psikologisnya, ketika ada kondisi kedaruratan itu akan berujung pada kepanikan. Tetapi kalau kita bisa membedakan dan memilah informasi yang saat ini, apa yang terjadi di Krakatau saat ini dan apa yang harus kita lakukan, poin saya adalah mari kita bersama-sama memberikan informasi dan masyarakat juga terus mengikuti informasi dari pihak berwenang. Dalam konteks ini adalah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan juga BMKG dan tentu saja dari BNPB. Artinya sama-sama kita coba siapkan lagi, sama-sama kita perkuat komunikasi kita untuk bisa mempersiapkan masyarakat menghadapi kondisi Gunung Anak Rakatau yang saat ini memang aktivitasnya berada pada level 2 ini. Demikian, Mas. Oke, baik. Waspada penting, takut jangan. Yang penting juga menjaga kondisi psikologis, tidak mudah terprovokasi dengan informasi-informasi salah yang beredar di media-media sosial, begitu ya. Dan kesiapan kita semua dan seluruh pihak juga sudah berkoordinasi dan berkomunikasi untuk mengantisipasi dan memitigasi, minimalisir dampak dari bencana khususnya letusan Anak Rakatau yang saat ini berada di level 2. Terima kasih Pak Abdul Muhari, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newscast malam ini. Selamat malam, salam sehat Pak Abdul. Selamat malam Mas Fadi.